Ada mempertemukan kita dalam rangka kita semuanya mencari faedah ilmiah dari sirah nabawiyah. Nah, sebagaimana dari cabang ilmu Islam yang lain, bahwa ada marahil atau marhala-marhala, yakni tingkatan-tingkatan. Mau belajar apa dalam Islam itu ada patokannya. Mau belajar bahasa Arab, nahwu, itu ada kitabnya. Juga bertingkat, termasuk dalam sirah nabawiyah ini. Sirah nabawiyah itu ada kitab namanya Mukhtasar Siratir Rasul, yakni ringkasan sejarahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang masyhur itu kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya kan, yang karya Imam Syekh Al-Mubarakfuri, ya. Tapi beliau juga punya ada ringkasan dari kitab tersebut. Yang saya dapati, yang di sini tidak ada yang di sini gitu loh. Yang di sini tidak ada yang di sini. Jadi apa? Saling melengkapi. Tapi subhanallah, saya menganggap katanya di sini sudah aktif kajian, aktif pengajiannya. Saya anggap sudah hatam semua Rahiqul Makhtum. Makanya saya memilih kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yakni karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, jadi tingkatannya, levelnya sudah tinggi ini, masya Allah semuanya. Ala kulli hal, ya. Jadi Imam Ibnu Qayyim, siapa beliau? Rahimahullah. Beliau ini dikenal wafatnya tahun 751 Hijriah. Ya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan. Ada namanya yang dikenal Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi ini lebih senior, lebih tua 2 abad. Beliau di abad ke-5 Hijriah. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini beliau ini yang abad ke-7 Hijriah, wafatnya 751. Keduanya punya ciri. Ya, Imam Ibnul Jauzi ini dikenal juga, ya, Ibnul Jauzi. Ini yang dikenal banyak karyanya, diantaranya yang dikenal kitab Al-Mawdu'at tentang hadis-hadis palsu. Bahkan yang sekarang saya mengkaji bersama murid-murid kami itu namanya Saidul Khatir. Silahkan kalau yang mau mengikuti tiap malam Selasa. Saidul Khatir itu kalau bahasa sekarangnya buku diari beliau. Setiap kali ada apa? Lintasan, ada problem, ada masalah, ada peristiwa, beliau catat. Dan subhanallah juga kita mengambil faedah dari situ. Oh, ternyata ada sejak zaman dahulu. Mau contoh nih? Mau contoh enggak? Nah, contoh. Mau contoh, tapi jangan marah nanti ya. Taib, adanya kipas angin. Adanya kipas angin. Adanya setelah itu ada AC. Imam Ibnul Jauzi dulu dalam kitabnya Saidul Khatir yang saya sebut tadi, ya, ini sudah saya sampaikan di bulan Ramadan lalu di Masjid Imam Ibnul Jauzi mengatakan, manusia ini merekayasa yang namanya cuaca. Padahal Allah Ta'ala mendesain cuaca itu sesuai dengan daerahnya. Manusia itu dibuat sedikit ada matahari panas supaya berkeringat, lemak-lemaknya keluar, terbakar. Tapi kalau pas cuacanya panas didinginkan dengan kipas angin, apalagi AC, akhirnya mengendap, tidak jadi keluar namanya keringat. Jadi apa? Jadi apa? Bukan cuma lemak, tapi jadi apa? Penyakit. Na'udzubillah, apa yang dikenal dengan apa itu? Kanker nanti, kanker kulit dan seterusnya, ya. Ini diungkapkan Imam Ibnul Jauzi di abad ke-5 Hijriah. Ya. Kita ini sekarang kalau nerangin gini, orang di Malang, wah,
hujan pakai kipas. Subhanallah. Kata takmirnya, ini Ustaz kalau tidak hidup, wah gemuruh di belakang, khususnya ibu-ibu. Subhanallah. Ya ini ya faedah. Makanya kadang saya justru apalagi pas hadap-hadapan, waduh, langsung demam pulangnya saya. Biasanya begitu, subhanallah. Kadang Allah mendesain cuaca atau iklim atau musim, ini musim dingin, kan begitu. Ini supaya perputarannya demikian. Makanya sekarang karena melawan fitrah yang Allah gariskan tadi, akhirnya apa? Orang-orang di Timur Tengah itu kan gitu, di rumah AC, nanti turun dari rumah sedikit mobil AC, nanti turun dari mobil kantor AC, masjid AC, akhirnya lemu-lemu dah iso gerak. Ya, ini diantara obesitas akhirnya, ya semuanya. Wallahul musta'an. Nah itu karena itu tadi. Ini disebutkan siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya. Kenapa? Abad kelima sudah disebut, belum menemukan kipas angin. Orang mungkin kalau sumuk masih kipas-kipas gini ya. Allahu Akbar. Jadi berikutnya yang akan kita jadikan rujukan ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedikit tentang biografi beliau. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini rahimahullah, beliau ini hidupnya penuh dengan perjalanan menuntut ilmu. Makanya beliau digelari sebagai Syamsuddin. Syamsuddin yani apa? Syams yani matahari, cahayanya yang kuat, ya. Beliau dikatakan al-imam al-muhaddits al-mufassir, imam di bidang ahli hadis, ahli tafsir, ya, al-faqih yang ahli fikih. Syamsuddin gelar beliau, ya, Abi Abdullah kunyanya, namanya Muhammad ibn Abi Bakar, ya. Nah ini beliau sekali lagi di antara murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bahasanya sekarang yang ngetren itu mulazamah sama Ibnu Taimiyah, itu sampai berkisar 12-15 tahunan. Bahkan dari setianya Imam Ibnu Qayyim ini, ketika Ibnu Taimiyah di penjara, beliau di dalam bersama gurunya, ya, sehingga banyak mengambil faedah ilmu yang luar biasa. Termasuk beliau juga punya murid yang top ya. Siapa yang mungkin orang banyak tidak tahu? Imam Ibnu Katsir, sang ahli tafsir, itu murid Ibnu Qayyim. Ya, meskipun keduanya sama-sama ketika di penjara menemani sang imam, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, keduanya, ya. Sehingga diantara riwayat dalam hal ini, bagaimana sosok yang luar biasa, ya, Imam Ibnu Taimiyah ini nulis tafsir, nulis yang lain juga, sampai pun di dinding-dinding penjara. Dulu belum ada kertas, belum ada ini, ya. Jadi demikian beliau rahimahullah, sampai karyanya juga banyak, puluhan sampai 60-an 70-an di bidang itu tadi, banyak, ya. Dan adapun mazhabnya, beliau itu dikenal di antara ulama al-Hanabilah, yakni mazhab Hambali, ya, Hambaliul mazhab dalam fikih. Meskipun beliau juga tidak fanatik dalam masalah ini, ya, beda sebagaimana tuduhan sebagian orang mungkin, ya. Jadi demikian kehidupan alim dan para ulama sejak zaman dahulu kala. Mereka itu menonjol
Dan ibaratnya tadi seperti apa? Matahari yang menyinari bumi, mereka menyinari umat dengan ilmu. Ya. Nah, itulah sekelumit tentang biografi beliau. Adapun kitabnya banyak juga. Sekali lagi, di antara yang saya sampai tuntas bersama santri-santri kami itu ada namanya kitab tipis sebenarnya, tapi itu 2 tahun tipis. Apa judulnya? Udatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Udatus Sabirin yani istilahnya perbekalan orang-orang sabar dan juga simpanannya orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Kitab yang satu itu mengkomparasikan, membandingkan mana yang lebih utama, ya, al-faqirus sabir atau al-ghaniyus syakir. Orang fakir yang bersabar dengan orang kaya yang bersyukur. Ayo, mana lebih? Sama-sama punya dalil ini. Itu didialogkan berapa? 2 tahun saya berbicara tentang kitab tersebut. Nah, ini gambaran saja ya. Mungkin yang mau atau ingin tahu bisa bukan promosi ya. Bukan ya, tapi ini untuk penyampaian aja bahwa ini sudah kami kaji begitu. Dan luar biasa dari kedua kelompok manusia dari zaman dahulu sampai zaman kita dan sampai hari kiamat. Kan begitu orang kan, ya. Parah atau yang sama sekali tidak berpijak dengan asal dalam agama, ya, orang fakir yang tidak sabar, orang kaya yang tidak bersyukur. Ini yang di zaman kita. Iya, nah itu. Baik, dan seterusnya dari karya beliau. Adapun ini kitab yakni Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini dikatakan bukan cuma sirah atau sejarah, tapi fiqhus sirah. Disebut istilah fiqhus sirah, yaitu bagaimana kita mengambil faedah dari, kalau sekedar cerita, oh ya Nabi lahir Rabiul Awal tahun gajah, kan gitu. Nanti disusui Halimatus Sa'diyah. Beliau menekankan wujubul ittiba' wa yuhram mukhalafatuh bil ibtida'. Ya, wajibnya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan haramnya menyelisihi beliau atau berbuat bid'ah. Ini ittiba' apa? Sebenarnya dalam Islam itu simple, ya. Kita selama ada perintah diam, ada perintah baru kerjakan. Tidak ada perintah berarti kita diistirahatkan. Ya, itu kaidah. Menunggu perintah ini disebut ittiba'. Bagaimana Nabi SAW prakteknya? Nah, ini ittiba'. Beda dengan sebaliknya, itu ibtida', yani merancang atau mengada-ngada sesuatu dalam agama yang sifatnya itu adalah ibadah. Ini bedanya, ya. Sifatnya adalah ibadah, bukan yang lain. Karena ini yang kita kan zaman viral sekarang, ya. Semuanya berbicara bid'ah. Dibilang jam juga bid'ah katanya. Nah, ini kan keliru besar. Ini di antara kaidah yang subhanallah saya dapati dari salah seorang dosen yang ketemu di Malang, dosen Ummul Qura, tentang kaidah masalah ini. Ya, yaitu masalah kriteria bid'ah itu kenapa kok disebut begitu? Disebut bid'ah dari bahasa, ya memang semuanya yang ada yang baru, tapi
Dari sisi agama, bid'ah maknanya yang merupakan ajaran, sifatnya ibadah. Nah, itu yang dikarang-karang, itu bid'ah. Ya. Atau nanti di kesempatan lain kita bicarain. Tapi intinya apa? Ya, intinya di sini adalah wajibnya mengikuti Rasul SAW dan haram kita menyelisih beliau. Yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim di awal-awal kitab ini berbicara tentang penciptaan alam semesta. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alam semesta. Ini perhatikan, di antara nakalnya orang-orang sekarang atau yang dikenal dengan liberal ya. Saya kasih contoh bukan untuk kita dibuat candaan lelucon, bukan ya. Bahwa ini supaya kita tahu syubhat mereka, yakni kerancuan berfikir. Allah Ta'ala misalnya berfirman di akhir-akhir surat Qaf. Allah Ta'ala menyatakan apa? وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, 6 masa. Dan kami tidak pernah merasa capek. Allah Ta'ala menyatakan begini. Nah, orang yang liberal atau kuliah tapi ya kuliah gitulah, nyari-nyari tapi akhirnya miring gitu ya. Yang mengatakan, loh kenapa kok 6 hari? Kenapa kok 6 hari? Nah, ini pertanyaan konyol kayak gini nih. Allah Ta'ala, kita sikapnya yang lurus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan dalam sekejap, ya, dalam sekejap bisa. Tapi kenapa Allah memilih tahapan seperti itu? Kita manusia tidak tahu dan tidak dibebani untuk nyari-nyari gitu ya. Akal kita terbatas. Ya sudah, kita beriman saja, menyerahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini tentang penciptaan langit dan bumi. Termasuk juga Imam Ibnu Qayyim di sini menyebutkan tentang penciptaan malaikat. Ya, Allah Ta'ala menciptakan malaikat, yakni makhluk yang tidak pernah tidak pernah bermaksiat pada Allah Ta'ala, taat terus. Ini saya juga pernah ada kitab segini juga ya. Dulu saya ketemu orangnya langsung tahun 99. Jadi kemudian saya membeli kitabnya beliau itu di Madinah. Judulnya apa? Al-Malaika Al-Muqarrabun, tentang bagaimana jati diri malaikat yang didekatkan oleh Allah Ta'ala di sisinya. Ini bagi yang mau melacak boleh, di Masjid Al-Ghifari pernah saya bahas ini. Meskipun tidak istilahnya setiap minggu, tidak setiap pekan, bukan. Tapi setiap kali ada kesempatan saya buat bersambung itu tentang malaikat. Ya, karena ada yang menggambarkan sosok malaikat itu ya macam-macam. Di agama lain ada yang menggambarkan malaikat begini, ya kan? Seolah macam-macam lah. Nah, bagaimana dalam Islam? Nah, itu dibahas dalam kitab tersebut. Ya. Kemudian bagaimana menciptakan Adam alaihi salam? Juga Allah Ta'ala dalam hal ini bagaimana di surah Al-Baqarah ayat 30 itu, mulai ayat 30. Dialog. Para malaikat kan tanya, ya, ada apa mau menciptakan manusia? Ya. Toh nanti manusia bunuh-bunuhan, menumpahkan darah, ya. Nah, sampai pada ungkapan mereka para malaikat mengatakan apa? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, yakni kami tidak punya ilmu, tak tahu apa-apa, tapi Engkau lah yang mengetahui segala sesuatu dan Maha bijaksana.
Kemudian yang keempat, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sini dalam muqaddimahnya berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala memilih. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kabilah, suku. Ya, kemudian tempatnya turun risalah Allah Ta'ala, yaitu di Makkah. Itu bukan kebetulan ya. Lagi-lagi ini yang viral lagi, zaman viral sekarang. Urusan apa? Kenapa Allah Ta'ala memilih Makkah? Ya, memilih Makkah. Ya, secara logisnya, singkatnya, kalau orang sekarang untuk mendekatkan pada nalar, ya Makkah itu pusatnya bumi. Ibaratnya manusia itu pusar ke atas sama, ke bawah sama panjangnya, tengah-tengahnya. Demikian mau tarik utara selatan, tengah-tengahnya Makkah. Mau tarik timur barat, tengah-tengahnya Makkah. Kalau sesuatu di tengah, mudah menyebarnya, kan gitu. Daripada kalau nanti ditaruh di pinggir, nah yang di sana itu yang berlawanan kan jauh. Nah ini. Jadi Allah Ta'ala yang maha tahu tentang ciptaannya, daerah, yakni negeri. Juga bagaimana Allah Ta'ala memilih bangsa Arab. Kenapa? Ya, bukan ke Arab-Araban seperti yang dituduhkan sekarang ya. Bukan. Ya. Karena Allah Maha mengetahui makhluknya. Kenapa tidak dipilih orang Romawi, ya, orang Eropa atau orang Asia Tenggara misalnya. Kan gitu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Nah, tuduhan yang jelek terhadap agama Islam dan Arab misalnya, ini karena kebodohan sebenarnya. Ya. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang jelas tidak seperti yang dituduhkan orang-orang yang istilahnya nyinyir ya bahasanya sekarang ke Islam, bahwa bangsa Arab itu tidak seperti yang dituduhkan orang, yaitu bangsa jahiliyah misalnya ya. Makna jahiliyah di sini karena belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka sudah punya peradaban, punya budaya, akhlak, punya. Makanya Nabi SAW dalam riwayat menyatakan apa? Innama bu'ithtu liutammim makarimal akhlak. Tapi yang lebih sahih riwayatnya, innama bu'ithtu li salihil akhlak. Aku diutus ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Kalau menyempurnakan baru buat dari awal atau memang sudah ada tinggal moles saja? Iya itu. Kendalanya sebenarnya kita dalam apa? Memahami bahasanya. Jadi diutammim, untuk menyempurnakan, berarti sudah ada. Mau contoh nih? Mau contoh enggak? Biar tambah jelas ya. Contoh sekarang, di antara tradisi Arab yang dikukuhkan oleh Islam, tradisi yakni menjamu tamu, yakni menghormati tamu. Di masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu, kalau ada orang asing itu nampak kelihatan, oh ini kok wajah baru ini, dari mana ini? Nggak biasanya ada. Hanya diajak ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum. 3 hari, baru 3 hari ditanya, sampean ini kesini ada perlu apa? Mungkin bisa saya bantu. Setelah dibuat kenyang berapa? 3 hari, makan, minum dan seterusnya, baru ditanya. Sekarang kita di zaman sesama kaum muslimin, noleh sebentar ada orang asing, ini langsung curiga. Mana ajaran Islam yang ini
sebenarnya budaya Arab yang dikukuhkan dalam Islam. Makanya Nabi sampai bersabda apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tamunya. Itu budaya yang kemudian dikukuhkan oleh Nabi SAW, ya. Bahkan nanti kita akan lebih mengetahui lagi tentang masalah ini. Baik, jadi ini kenapa kok yang ditunjuk yang oleh Allah Ta'ala pilih kabilah di Makkah. Makkah itu banyak kabilah, ya. Ada Hudzail, ada Hawazin, ada Tamim, ya, dan macam-macam yang lainnya. Ada Kinanah. Nah, ini ada Quraisy. Quraisy ini ada Bani Muttalib ini, yang darinya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ini semua bukan kebetulan. Nabi Muhammad SAW dari keturunan siapa ke atas? Nabi Ismail. Tadinya Nabi Ibrahim ini punya 2 putra kan, Ismail dan Ishak. Nah, dari Ishak ini tadinya ada Yakub, ada kemudian Yusuf, sampai Isa alaihissalam, ya. Makanya tidak menyangka kalau Nabi terakhir ini dari jalur Ismail. Tidak menyangka. Kenapa bangsa Yahud itu benci kepada Arab? Ya karena mereka tadinya berangan Nabi terakhir dari Yahud. Nah, ini yang banyak orang datang. Mereka tadi berharap begitu. Ternyata yang datang dari yakni sepupunya. Ini disebut dalam bahasa Arab abnaul umumah sebenarnya. Masih sepupunya sendiri. Ya. Antara sepupu sebenarnya. Jadi semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala. Kenapa Makkah? Tadi yang saya sebut secara singkat, ya. Dan Makkah punya keutamaan yang besar dibandingkan kota-kota yang lain di dunia. Allah Ta'ala menentukan di situ pertama awwalu baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Allah Ta'ala sebut Bakkah, yakni Makkah. Ini sebagai apa? Yani Ka'bah ada di situ, yang menyatukan semua umat di dunia ini, umat Islam menghadap ke sana, ya. Dan di sini disebutkan riwayat di dalam mukaddimah ini, disebutkan riwayat ketika Nabi ditanya masjid yang mana yang pertama? Makkah. Kemudian yang kedua yang mana? Masjidil Aqsa, ya. Dan keutamanya bagaimana di Makkah itu dijadikan sya'air. Ini ibaratnya pusat peribadatan. Ya. Salat menghadap ke sana. Mau haji ya ke sana. Mau umrah ya ke sana. Nabi Muhammad SAW disebutkan di sini juga di mukaddimah ini bagaimana cintanya kepada Makkah. Beliau itu mau melangkah hijrah itu sebenarnya berat kalau tidak Allah Ta'ala merintahkan. Sampai beliau itu menangis ke Makkah, menoleh. Kenapa? Wallahi la anti ahabbul biladi ilayya. Ya. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajt. Nabi menyatakan, demi Allah engkau adalah negeri yang aku cintai. Kalau tidak karena kaummu yang mengusir aku tidak mau keluar. Makanya Makkah dari sini dari para ulama menyatakan, ini negeri nomor 1 paling suci, Makkah. Ya. Kemudian setelah itu Al-Madinah. Karena di situ ada jasad Rasulullah SAW. Ya, kalau bercerita masalah ini yang dua kota suci mah. Nanti sampai jam berapa ya? Nanti khawatir ngantuk semua. Jadi Makkah, ya, syarrafahullah
Allah Ta'ala memuliakannya dengan adanya apa? Ka'bah di situ. Kemudian mau melaksanakan haji di situ. Mina, Muzdalifah, Arafat itu masih sekitar Makkah. Ya. Tidak bisa digantikan yang lain. Di tempat yang lain tidak bisa. Ya. Jadi ini berkenaan dengan tempat Makkah, bukan kebetulan, tapi Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang maha mengetahui risalah ini bagaimana sampai pada semua manusia. Allah Ta'ala memilih Makkah sebagai tempat turunnya wahyu yang pertama. Ya. Kemudian menunjuk siapa tadi? Nabinya Muhammad SAW. Menunjuk dari mana? Dari suku kabilahnya, ya, dari silsilah yang jelas dan seterusnya. Jadi demikian keutamaan masjid di Makkah, yaitu Al-Masjidul Haram, sekitar Ka'bah ini. Itu satu kali salat di situ sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Seumur, coba ada yang kalkulator ini. 100.000 kali bagi berapa, umur berapa itu? Salat berapa tahun? Puluhan tahun. Mungkin sampai 50 tahun. 50 tahun salat baru menyamai satu kali salat di Makkah. Ya, makanya sayang ketika sampai di Makkah kemudian tidak salat berjamaah di situ. Seperti yang dilakukan banyak yang sangat disayangkan dari negeri-negeri Islam, ya, termasuk dari Indonesia. Itu waktu salat tidur, padahal di depan Ka'bah ini sudah, di hotel banyak itu. Yang penting salat, nanti yang penting pas pulang bawa sertifikat sudah haji. Padahal di Makkah Allahul musta'an. Padahal satu kali salat di situ keutamanya begitu. Ya. Demikian Nabi SAW ditanya keutamaan tentang salat bagaimana di Al-Madinah. Nabi beliau mengatakan salati fi masjidi hadza, yani ka alfi salah fi ghairi, atau kama qala alaihi salatu wassalam, seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Ya, Al-Masjidil Aqsa 500 kalinya selain Makkah dan Madinah, selain Al-Masjidil Haram dan Al-Masjid An-Nabawi. Nah, itulah keutamaan-keutamaan. Nah, kalau di zaman sekarang itu nanti dibahas oleh para fuqaha di zaman sekarang, ulama di zaman sekarang. Al-Aqsa ini boleh dikunjungi enggak? Orang Arab kenapa sih kok tidak mau ke Al-Aqsa? Karena kalau mereka ke Al-Aqsa, paspornya itu harus menyetujui negara Israel. Makanya mereka tidak mau. Tapi kita orang-orang sini suudzon semua. Oh, podo Arabi kok kan gitu kan. Padahal mereka gengsi. Bukan, Israel itu menjajah. Menjajah namanya menjajah berapa tahun? Negara-negara penjajah itu ada yang mungkin 50 tahun, 100 tahun. Indonesia Belanda berapa tahun? 350 tahun. Ini Israel baru 70-an tahun. Masih ada banyak harapan untuk merdeka. Ya, itu yang ada pada mereka. Harus kita berpikir dalam hal ini, dengarkan yang baik, ya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam muqaddimahnya masih ini, beliau menyebutkan tentang tafdhilul ayyam. Jadi panjang lebar bagaimana Allah Ta'ala mengutamakan hari yang satu daripada hari yang lain. Dalam satu pekan berapa hari? 7, ya. Dimulai dari mana? Ahad, karena satu gitu ya. Tapi kalau saya memilih Jum'ah gimana?
Mau dilawan? Ya, semuanya masing-masing ada sejarahnya. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dari hari-hari yang ada itu yang utama yang mana? Dalam 1 tahun kata beliau disebutkan di sini yang paling utama adalah Yaumun Nahr atau yang disebut Yaumul Hajjil Akbar. Justru apa? Hari Idul Adha loh. Apa? Hari Idul Adha. Bukan saya istilahnya mengajukan satu masyarakat merendahkan yang lain. Masyarakat Madura itu Idul Adha dibilang hari raya besar. Ya. Kalau Idul Fitri biasa. Tapi kebanyakan Idul Fitri belum puasanya selesai. Kapan mudik? Tanyanya karena apa? Yang diributkan itu. Ya, diributkan apanya? Soal itunya. Pas Idul Adha tidak ada. Katanya orang-orang ditanya, kenapa Idul Adha kok meriah? Semeriah Idul Fitri. Hari raya orang haji kata. Padahal itu hari yang utama. Ya. Dikatakan apa? Kenapa kok dibilang Idul Adha ini yang lebih besar, hari yang agung dalam 1 tahunnya sepanjang hari? Dikarenakan di situ ada ibadat yang namanya ibadah haji. Ada Yaum Arafah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang hari itu merupakan hari berkumpulnya umat Islam sedunia. Ya. Ini yang utama kata Imam Ibnu Qayyim di sini. Di mukaddimahnya masih. Itu hari yang utama, Yaumun Nahr. Ya. Berarti kita harus merubah mindset kita ini. Jangan dianaktirikan Idul Adha ya. Jangan, itu justru ya yang utama. Yaumun Nahr, Yaumul Arafah di situ ada di dalamnya. Yaumun Nahr itu hari tanggal 10-nya. Ada yang disebut Yaumul Qar, ada Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah ini tanggal 8. Ketika jamaah haji berangkat ke Mina. Ganti ihram bagi yang tamattu atau qiran, ya, mandi lagi, kemudian ganti pakaian, pakai ihram lagi, ya, kemudian menuju ke Mina. Kemudian tanggal 8, tanggal 9 disebut Arafah, tanggal 10 ini yang disebut Yaumun Nahr. Kalau yang 11, 12, 13 disebut Tasyrik. Ya. Ini juga Yaumu Akal wa Syurb, disifati oleh Nabi yang 11, 12, 13 ini. Yani hari-hari yang boleh bersenang-senang, yaitu makan minum dari sembelihan yang sebelumnya dan seterusnya. Ya. Yang paling utama yaitu sampai dengan tanggal 13 di Mina bagi yang ikut haji itu. Tapi subhanallah, banyak yang tergesa-gesa. Tanggal 12 itu banyak orang yang pulang duluan. Ya. Saya punya cerita sendiri ini urusan banyaknya orang yang tergesa-gesa itu. Ya, ini makanya meskipun Allah Ta'ala menyatakan faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Allah Ta'ala sebutkan yang lebih bertakwa ya tetap sampai nunggu tanggal 13 sampai tenggelam matahari di hari 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian setelah Yaumun Nahr ini kata Imam Ibnu Qayyim di sini Yaumul Jumu'ah. Ya. Di antara yang paling utama dari hari-hari adalah hari Jum'ah. Makanya dalam hadis disebutkan Yauma khuliqa Adam, ya, hari diciptakannya Adam, wa nufikha fih, ketika dikasih ruh, ya, unzil
ila dunya, diturunkan ke dunia juga di hari Jumat. Dan sampai Nabi nyatakan kiamat pun akan terjadi di hari Jumat. Ya. Nah, pesan saya sangat disayangkan, ini harus dipahamkan umat masyarakat ya. Jangan hari Jumat itu dianggap, apalagi mulai malam Jumat dianggap malam naas. Malam naas ya. Takut mau keluar. Nanti malam Jumat akhirnya media televisi berlomba ngadain apa? Film horor. Kan gitu. Apa itu lagi? Iya, mau yang kliwon mau rawon terserah. Maksud saya di sini yang berlomba-lomba ngadain apa itu? Muter film, muter sinetron yang serem-serem. Kapan? Malam Jumat. Ini menggambarkan, mencekoki anak-anak kita ya, kalau tidak dibimbing dengan benar, nanti akidahnya malah gitu, jadi anak penakut, walhasil dan seterusnya. Jadi mestinya apa? Persiapan malam Jumat itu, makanya mulai apa? Malamnya ngaji Al-Kahfi, baca salawat Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti tasyahud itu, salawat Ibrahimiyah. Nah itu, baca itu. Subuhnya imam masjid baca surah Hamim As-Sajdah sama Al-Insan. Ya. Nanti khatibnya mengingatkan tentang takwa. Setiap Jumat begitu. Ya. Tujuannya untuk itu. Makanya tradisi umat Islam itu Jumat mestinya libur. Liburnya umat Islam itu fokus ke Jumatan. Gitu. Tapi sekarang hatta pesantrennya liburnya nasional. Ya. Kalau di timur, kalau di Saudi satu-satunya di dunia sekarang yang liburnya itu yakni Kamis Jumat. Iya. Kalau kita kan Sabtu Ahad ya. Ya. Karena memang repot, subhanallah. Saya sendiri misalnya pernah tanya pas mau ada tukang itu, Pak, liburnya Jumat aja ya, apa ikut yang nasional? Ikut nasional. Minta yang Ahad ya. Maksud saya biar ikut Jumatan ini. Akhirnya kerja ya pulang tapi tidak Jumatan. Repotnya. Jadi susahnya di situ memahamkan hari Jumat ini hari terhormat gitu ya. Harus ada persiapan. Ini hari agung. Dikatakan Jumat dari kata Juma', jamak dari jamak, artinya apa? Berkumpul. Umat Islam dikumpulkan di hari itu. Ya. Makanya apa? Supaya mandi dulu. Ada sunnahnya itu. Nanti fikihnya panjang ini. Fikih Syafi'i, fikih Hambali, ya. Makanya kalau dalam fikih Syafi'i itu mandinya mepet-mepet Jumatan. Bukan mandi dari pagi, ya. Mandi pagi ya, kecut lagi ke masjid nanti. Kan gitu. Akhirnya orang salat di sampingnya tidak tenang. Nah, itu fikih Syafi'i. Kita masyarakat mengaku Syafi'iyah tapi kadang ini masalahnya, ya. Ya, hari Jumat supaya mendapat perhatian kita. Ya. Bahwa ini adalah hari yang mulia. Hari yang mulia. Sama aja, ada mebel itu di dekat saya cerita, karena memang dari dulu dia Jumat libur. Waduh, cari pegawai repotnya itu. Kalau sudah maju liburnya kapan? Jumat. Aduh, enggak dah. Kenapa? Minta Ahad. Karena tidak sama kebanyakan orang dengan kebanyakan orang, begitu katanya. Ya. Jadi dari sini apa? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang keutamaan dari hari-hari sepanjang satu pekan, yaitu hari Jumat. Kemudian kata beliau juga di sini tafdhilus syahr. Ya, tafdhilus syahr. Tentang keutamaan bulan dari dalam satu tahun maksud. Atau ini saya tawarkan ini,
Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 perbandingan dari para ulama yang mana yang lebih utama, hari Jumat atau hari Arafah. Ada 10. Atau secara cepat aja. Yang pertama, ya, bahwa kedua hari tersebut, hari Jumat dan hari Arafah, merupakan paling banyaknya yakni perkumpulan umat Islam dibandingkan hari-hari yang lain. Ya. Keduanya, hari Jumat dan hari Arafah, ini kesamaannya ya. Hari Jumat dan hari Arafah ini sama-sama dijanjikan doa yang mustajab di saat itu. Ya. Dan paling ditekankan dari riwayat yang ada, para ulama menyimpulkan hari Jumat itu yang paling utama waktunya setelah asar sampai ke maghrib. Nah, ini supaya banyak berdoa. Sama juga ya dengan hari Arafah. Yang ketiga, hari Jumat sama dengan hari saat Nabi SAW wukuf di Arafah, karena disebut haji besar ya, haji akbar. Ya. Kemudian yang keempat, sama-sama hari Jumat dan hari Arafah ini berkumpul umat Islam dari penjuru dunia kalau di Arafah, kalau di daerah dari banyak penjuru juga, untuk mendengarkan khutbah dan salat. Ya. Semuanya untuk mengosongkan waktu dalam rangka meraih khusyuk pada Allah Ta'ala. Yang kelima, hari Jumat itu adalah disebut hari Id, disebut hari raya, tapi hari raya pekanan, dalam satu pekannya. Iya, karena berkumpul. Orang Arab itu mengatakan setiap ada hari berkumpulnya itu disebut Id. Banyak orang berkumpul disebut hari Id. Jadi ini diantara ungkapan beliau yang kelima. Ya, makanya Rasulullah SAW melarang puasa hari Jumat dan hari Arafah, karena ini hari ya, orang istilahnya bersenang-senang sebentar. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, di sini disebutkan bahwasanya hari Jumat itu bertepatan dengan penyempurnaan Allah Ta'ala agamanya, yang turun ayat itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu di hari Arafah. Makanya Umar bin Khattab pernah ada orang Yahudi tanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, ada satu hari yang kalau hari itu bertepatan pada kami bangsa Yahud, pasti kami jadikan hari itu hari besar. Ya. Apa itu? Ada ayat itu yang turun pada kalian, kata Yahudi. Jadi Yahudi sejak dulu tahu Al-Quran loh ya. Makanya tidak heran di zaman sekarang mereka baca Al-Fatihah bisa baca. Karena di zaman dahulu mereka begitu, tahu. Kata Umar, ayat yang mana? Si Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Surah Al-Maidah 3 dia. Kata Umar, sungguh aku tahu ayat itu turun di Arafah pada saat Nabi SAW wukuf, ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan sejenak ya. Apa adzan dulu? Adzan dulu. Kalau begitu silakan muadzin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak. Tadi sampai nomor berapa? 6 ya. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya hari Jum'ah itu bertepatan dengan hari perkumpulan besar, yaitu pada akhirnya di hari kiamat. Karena kiamat hari Jum'ah. Ya. Nah, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi tentang hadisnya. Kemudian yang kedelapan, bahwasanya ketaatan itu yang banyak dilakukan umat Islam, kaum muslimin pada hari Jum'ah dan malam Jum'atnya daripada hari-hari yang lain. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di sini, beliau mengatakan, hatta inna aktsara ahli al-fujur yahtarimuna yaumal jum'ah wa lailatah. Sekalipun orang-orang yang berbuat dosa, pelaku maksiat, itu mereka menghormati hari Jum'ah dan malam Jum'ah. Di zaman beliau ya. Kalau zaman sekarang gimana kira-kira? Ada sungkannya enggak masih? Itu ahlul fujur kata beliau. Ya, wa yarawna anna man tajarra'a fihi ala ma'asi Allah azza wa jalla ajjalallahu 'uqubatah wa lam yumhilhu. Kata beliau, kalau sampai ada yang lancang ya berbuat dosa, melanggar ketentuan Allah azza wa jalla, Allah segerakan sanksinya dan tidak memberi kesempatan atau memending siksanya. Ya. Dan ini kata beliau sudah diketahui dengan banyak sekali percobaan dalam masalah ini. Kemudian yang kesembilan, hari Jum'ah itu
mulia dikarenakan di setiap saat di surga kalau pas hari Jumat yaum mazid, dikatakan apa? Yaum mazid, yakni hari tambahan, plus gitu ya. Artinya dari kenikmatannya ditambah oleh Allah Subhanahu di hari Jumat. Ya, kenikmatannya ditambah di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari perkumpulan penduduk surga. Ya. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat lembah. Bahkan dibuatkan yang namanya mimbar min lu'lu'. Mimbar dari batu permata. Permatanya dunia dengan permata di surga beda. Ya. Ada lagi mimbar yang lain min zahab, dari emas. Ada yang dari zabarjat, ya. Semacam batu mulia juga, yakut. Ini semuanya bukan dari kayu yang dimakan rayap. Kan kayu dunia begitu. Mau kayu mana saja, kan gitu. Tapi ini dari barang-barang itu tadi. Ya, ini semuanya terjadi di hari Jumat di surga. Kata beliau rahimahullah. Bahkan di antara kenikmatan tertinggi ahlul jannah yaitu melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, itu di hari Jumat. Melihatnya tidak berdesak-desakan. Nabi memberi perumpamaan, ya, kama tarawna lailatal badr, seperti kalian melihat bulan purnama. Ya, la tudammuna fi ru'yati, tidak ada yang desak-desakan. Semuanya dari rumahnya nyantai melihat bulan purnama. Iya. Kemudian yang ke-10 kata beliau, Allah Azza wa Jalla, Allah tabaraka wa taala yadnu, yakni mendekat pada hambanya di hari Arafah pada saat mauqif. Kemudian membanggakan manusia di hadapan malaikatnya. Seraya berfirman, ma arada haula. Allah Ta'ala bertanya, bukan ingin jawaban, tapi apa? Berbangga. Mereka itu lihat malaikat, mau apa semua itu? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah oleh kalian, aku ampuni semua yang di situ. Ini hari Jumatnya di hari Arafah. Ya. Termasuk sa'atul ijabah di hari Jumat itu, di hari Arafah juga adalah saat diijabahnya doa. Tidak ada yang ditolak oleh Allah dari yang meminta, ya, yang sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Dan bagaimana diijabahnya itu dalam waktu dekat. Ya. Jadi itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan keutamaan hari Jumat dan persamaannya dengan hari Arafah. Ya. Namun ada ada hoax ya, ada hoax. Ada yang berita tidak sahih di zaman Ibnu Qayyim, beliau menyatakan ala alsinatil awam, yakni di banyak kabarnya orang-orang awam secara umum, ya, bi anna ta'dilu thintaini wa sab'ina hajjah fa batil la aslalah an Rasulillah SAW. Kata beliau apa? Bahwasanya hari Jumat itu sama dengan 70 hari Arafah, sama dengan 72 kali berhaji, maka itu batil, ungkapan yang tidak ada asal usulnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Ya. Ya, yang terakhir di sini tentang keutamaan bulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dari bulan qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, kemudian Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dari yang 12 ini dipilih. Ada yang bulan utama, ada bulan Ramadan. Ya, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.
Allah Ta'ala pilih Dzulhijjah untuk jadi bulan menunaikan ibadah haji, ya kan? Selain itu ada bulan yang disebut Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang istimewa, ada 4. Makanya ini dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Ta'ala menyatakan apa, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi ada 12 itu, ada dari yang saya sebutkan ada 4 yang punya keistimewaan khusus. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, thalathatun sard wa wahidun fard. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ada satu yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Kenapa? Ya, itu diantara apa keistimewaan yang Allah berikan. Jadi orang, jangankan di masa Islam, di masa jahiliyah aja orang Arab dulu, ya, ini juga yang diantara yang dikukuhkan dalam Islam. Kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka gencatan senjata. Mereka kan senang perang itu. Perang, nanti perang lagi. Kalau sudah masuk yang 4 bulan ini, mereka damai, stop. Sekarang bulan Rajab, berhenti dulu. Nah, yang tidak banyak orang ketahui bahwa justru di bulan Ramadan Nabi SAW perang, yaitu Badr. Perang terbesar yang pernah dilakukan Nabi SAW adalah perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW memperbolehkan sahabat yang tidak kuat untuk berbuka, ya. Tapi sayang sekarang umat Islam, bulan Ramadan bulan tidur. Apalagi yang anak-anak ini, yang santri-santri kita sangat disayangkan. Subhanallah, bulan Ramadan ini ajaib. Artinya Allah Ta'ala tampakkan sampai pun di zaman kita. Kalau dirunut 17 Agustus 45 itu Ramadan. Kalau dirunut juga perang terakhir Arab Israel itu, ya, itu bulan Ramadan yang disebut Oktober 1973. Terjadinya di bulan Ramadan. Tadinya mau masuk Mesir sudah. Jadi, sampai ke Gurun Sina, Tur Sina, tapi berhasil dipukul mundur. Terjadinya kapan? Bulan Ramadan. Ya. Jadi ya itulah keadaan umat Islam terdahulu, dan sampai dekat-dekat dengan zaman kita Allah Ta'ala tunjukkan tentang keutamaan bulannya. Karena mungkin diantara kemenangan yang diraih di zaman sekarang, ya ini karena orang-orang yang jujur menghadap pada Allah, berdoa untuk kemenangan, ya. Sementara di bulan yang lain mungkin orang ya masih bersantai gitu, ya, kurang berdoa, kurang ibadahnya, ya. Kalau Ramadan, siang puasa, malam tahajud, qiyamul lail, tarawih, kan gitu. Lain bacaan Qur'annya, lain sedekahnya. Subhanallah. Ini keutamaan-keutamaan yang kiranya harus kita camkan, ya, bahwa Allah Ta'ala memilih yang demikian. Ini baru muqaddimah dari kitab ini, ya. Jadi, oh iya, saya belum menyebutkan ini ada 5 jilid ini, gimana? Kalau saya makanya insyaallah saya akan ringkaskan ketika setiap ada kesempatan ke sini. Khawatirnya nanti yang jemput malah yang capek gitu, ya. Insyaallah, jadi demikian untuk kali ini sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah semangat dan keimanan kita dengan mengkaji sirah atau sejarah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ada dialog apa, ada yang ditanya? Sudah. Wadah.
Bagaimana Pak? Bagaimana? Baik. Sebenarnya di kitab lainnya. Cuma begini, singkatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi SAW bersabda apa? Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran dengan orang yang beriman itu. Setiap perkaranya itu baik. In asabathu sarra syakar, wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia tertimpa musibah, dia bersabar. Kalau dia lagi diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Laisa dzalika illa lil mu'min, kata Nabi. Yang demikian tidak didapati melainkan pada orang yang beriman. Nah, kan gitu. Ini keterangan dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim hadisnya. Ya. Makanya orang yang fakir, miskin, bersabar. Yaitu tadi dia itu menyadari kalau tidak boleh dalam Islam itu malas-malasan, berusaha. Tapi kalau sudah mentok berusaha, tetap jangan stres, jangan gila. Karena keadaan manusia begini, fa'ammal insan, Allah Ta'ala menyatakan, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diuji oleh Allah dimuliakan, diberi rizki, ya, diberi kenikmatan, dia mengatakan, nih buktinya kalau Allah ridho sama saya. Ini usaha saya berjalan sukses. Nah, ini manusia satu tipikal yang pertama. Yang kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ada manusia ketika ditakdirkan oleh Allah rezekinya ibaratnya satu mangkok gitu ya, ditakar, seret, ya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia mengatakan, aduh, Rabb saya Allah berarti menghinakan saya. Ini bukan itu barometernya, bukan itu ukurannya, ya. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Ta'ala akan penuhi, ya, pahala bagi mereka yang bersabar di dunia itu tak terhingga. Tak terhingga. Mau dikalkulator error. Paham? Mau dikalkulator error, tidak bisa. Karena Allah Ta'ala yang ngasih berlipat-lipat, tak terhingga. Ya. Adapun bagi yang kaya bersyukur, makanya ayatnya wasanajzis syakirin wasayajzillahu syakirin. Kami akan beri pahala untuk yang bersyukur. Allah akan berikan orang yang bersyukur pahala. Begitu. Ya. Di antara dua hal itu tadi. Jadi boleh jadi orang yang miskin, itu Allah Ta'ala tahu keadaan dia. Ini kalau dibuat kaya macam-macam tingkahnya ini. Nanti malah begini-begini. Ahsan dibuat fakir, dibuat miskin. Ya, nanti malah tak sholat orang ini. Ya, hayya 'alas shalah lewat masjid, belum sempat. Nah, ini. Kalau Kalau Allah Ta'ala tahu tentang hati hambanya, makanya dibuat begitu, ya. Dan itu lebih baik, ya, lebih baik. Bukan berarti juga ada dari hamba yang bersyukur, ya, sekalipun dia mungkin tinggal di rumah yang mewah, tapi hatinya tetap terpaut untuk ibadah pada Allah. Ada orang fakir, ya, sudah keadaannya begitu, tapi malah menjauh dari Allah Ta'ala, ya. Salat tidak salat-salat, subuh tidak bangun-bangun, kan gitu. Apalagi yang sunnah, ya. Jadi inilah perkara yang sekali lagi panjang dalam masalah ini. Akan tapi yang sedikit ini mudah-mudahan mewakili, wallahu ta'ala. Sudah kita akhir dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti